Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas sharing session mengenai perusahaan Alibaba, Lenovo, dan ByteDance China Trip. Kebetulan September yang lalu Pak Darmin dan Pak David berkunjung ke China. Kita sudah tahu Pak Darmin adalah seorang peraih rekor muri di bidang pasar modal dan Pak David adalah seorang trader analis yang sudah banyak memberikan sharing kepada kita semua. Kebetulan bulan September sedang melakukan kunjungan bisnis trip ke China. So, kita bisa belajar banyak dari perusahaan-perusahaan di China, mengapa perusahaan China ini bisa sangat kuat dan bukan hanya memiliki pasar yang sangat luas di domestik, tapi mampu ekspor di seluruh dunia. Saya sapa dulu Pak Darmin, apa kabarnya? Baik, luar biasa Pak Kiat. Selamat pagi para Tribuners. Ya, Pak David, ya, apa kabarnya? Baik ya. Pak Darmin, kalau kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan China kan sudah bukan hanya memasuki dunia market internasional, bahkan beberapa perusahaan sudah menjadi leading di berbagai industri. Nah, kalau kita lihat dari story dari Alibaba, Lenovo, dan ByteDance, itu bagaimana perkembangan mereka? Persiapan mereka apa dan infrastruktur termasuk human resources mereka apa sehingga mereka mampu menjadi perusahaan yang raksasa seperti itu berdasarkan pengalaman bisnis trip ini, Pak Darmin. Silakan sharing kita sedikit. Mendapatkan banyak sharing dari profesional director GM di beberapa perusahaan ini. Salah satu Lenovo, kita tanya apa strong point-nya Lenovo. Lenovo mengatakan mereka sangat kuat di supply chain management sehingga mendukung bisnisnya menjadi sukses. Jadi mereka tahapan pertama setelah menguasai market China sendiri, mereka ingin go global. Salah satu taktik mereka meng-go global adalah mengakuisisi sebagian bisnis komputer daripada IBM, sehingga akuisisi ini di-cover oleh media-media global. Orang terus tahu ini China mampu mengakuisisi sampai ke Amerika. Yang tahap kedua setelah sukses di bisnis komputer daripada ThinkPad, IBM, ya sektor consumer dan sebagainya, mereka akuisisi lagi Motorola, sehingga orang menganggap ini bukan lagi perusahaan sekedar perusahaan China, tapi sudah perusahaan global. Menjadi perusahaan multinasional yang seperti itu. Kalau dari sharing dari Lenovo seperti apa setelah memasuki dunia internasional ini? Setelah memasuki dunia internasional, kalau secara struktur mereka masih terpisah sih kalau dari bisnisnya ThinkPad itu ya, karena ThinkPad itu bergerak di bidang enterprise punya komputer sih, dia bukan ke consumer. Kalau sedangkan Lenovo itu ke consumer langsung. Jadi ada perbedaan ya, yang di satu sisi masih melayani corporate, enterprise. Kemudian di satu sisi Lenovo-nya melayani consumer ya. Yang lebih ke low end ke middle gitu lah. Ya. Dan kalau kita lihat dari Lenovo, mereka dari sharing mereka mengatakan mereka track atau mereka engage dengan fans mereka. Oke. Apa yang menjadi titik kekuatan dari Lenovo saat ini, Pak Darmin? Kalau dilihat dari yang di-sharing oleh Lenovo itu. Mereka sudah mempersiapkan rencana-rencana apa goal masa depan yang ingin mereka mencapai, dan mereka mempunyai pipeline, timetable yang jelas, kapan itu dicapai, SDM-nya disiapkan, dan semua infrastruktur disiapkan untuk mendukung pencapaian goal tersebut. Goals-nya seperti apa ya, Pak? Apakah menjadi one of the best atau market leader pada saat itu? Kalau saya lihat dari secara market, secara overall, ThinkPad itu memang tetap di leader untuk di enterprise. Ya. Sedangkan kalau untuk size dari Lenovo tetap consumer mereka yang paling besar karena China kan marketnya besar. Dan mereka berhasil untuk melakukan terobosan di berbagai dari sebenarnya mereka itu kan seperti kerjasama dengan Microsoft, dengan Intel, AMD semuanya. Jadi mereka sejalan dengan standar internasional.
Jadi mereka bisa bekerja sama dengan berbagai pihak itu karena mereka ikut standar internasional. Dan kalau dari size mereka memang paling besar, dan ThinkPad tetap masih dipercaya semua enterprise termasuk government. Government juga memakai karena safety ya. Ya, karena mereka punya tim itu memang terpisah sih. Kalau kita lihat dari tim secara strukturnya. Ya, menarik, sahabat Tribuners. Jadi ternyata strategi dari perusahaan China go internasional adalah mereka akuisisi atau membeli saham-saham perusahaan-perusahaan yang sudah established, well established, sudah terkenal, dan mereka masuk saham, masuk di dalam supply chain mereka sehingga merek dan produk-produk mereka dapat didistribusikan dengan baik di seluruh dunia. Salah satu seperti itu ya. Kekuatannya apa? Untuk mendukung di sana kan harus ada standar yang tinggi. Bagaimana standar quality SDM? Apakah mampu mengimbangi standar teknologi yang begitu tinggi di dunia seperti itu? Kalau menurut sharing mereka, Pak David? Ya, menurut sharing mereka mampu karena mereka punya bukan selain dari internal saja, tapi mereka juga melihat dari eksternal, dari fans mereka dan juga dari nasabah mereka sendiri, dan mereka punya hubungan yang integrasi. Artinya mereka bukan saja dari internal perusahaan itu, tapi mereka bisa hire ya, atau partnership ya? Ya, partnership mereka itu sudah integrasi. Jadi mereka punya digital transformasi yang integrate dari supply chain sampai ke konsumer, mereka sudah integrasi semuanya. Termasuk human capital atau human resources mereka ya. Ya. Dan Pak Darmin, apakah ini menjadi sebuah tren ya? Saya lihat banyak lulusan doktoral dari Harvard, MIT, kemudian dari Australia, Cambridge, dan kemudian berbagai top uni sekarang China banyak hire mereka untuk sebagai tenaga ahli pengajar dan kemudian sebagai technical. Apakah itu untuk mendukung supaya go global ini lebih cepat? Kalau dilihat dari stylenya perusahaan China ini. Sebab semua orang kan ingin mendapatkan kesempatan dalam kue yang besar ini, market China yang besar, perusahaan yang besar. Jadi pada waktu Anda sudah sukses, sudah besar, tentu bisa memberikan satu fasilitas yang bagus, yang bisa menarik orang-orang the best brain, orang yang terbaik itu untuk bergabung dengan mereka. Jadi ini juga menciptakan bahwa mereka itu sangat menghargai orang-orang yang berprestasi, orang yang mempunyai mutu-mutu yang terbaik untuk gabung ke mereka, untuk bisa bersinergi dengan baik. Menarik. Selain supply chains dan kemudian bisa masuk di market internasional dengan lebih cepat, sharing of knowledge, teknologi dan distribusi dan supply chain mereka. Selain itu apa lagi? Mungkin kita cerita yang unik yang banyak kita dapat dari segi business style, SDM dan corporate value, yaitu di Alibaba. Jadi Alibaba bagaimana hanya pertama 18 orang tahun 1999-nya. Ya, mereka berdiri sampai sekarang menjadi raksasa. Jadi pada waktu itu mereka mempunyai satu value di company-nya. Dan mereka meng-hire orang-orang yang memang sejalan dengan value ini. Jadi kalau tidak sejalan dengan value ini, mereka tidak akan meng-hire. Jadi mereka bahwa pertama mereka akan meng-hire. Begitu sekarang kan Alibaba sudah besar, jadi bilang untuk satu posisi setiap hari, mereka lamarnya sudah online ya. Setiap hari minimum lebih dari 200 orang melamar satu posisi. Setiap hari loh. Setiap hari yang datang ke Alibaba. Yang masuk lamarannya. Itu saat ini? Ya, setiap hari. Jadi mereka pertama akan menseleksi, mulai dari orang membuatkan lamarannya, bagaimana dia mampu menjual diri dia. Dalam arti menjual profesional dan kemampuan dia sendiri. Kalau tulisan lamarannya hanya standar, nama saya ini, riwayat pendidikan dan sebagainya, tidak termasuk dalam kategori dia kan itu, langsung dia sortir buang. Jadi bagaimana dia akan bisa cerita kenapa saya tertarik ke Alibaba, apa yang bisa saya kontribusikan. Dia bilang, oh kalau demikian itu mungkin kesempatan dapatkan interview. Itu baru interview.
Dan pada waktu setelah mereka rekrutmen, jadi pertama kan rekrutmennya orang yang sudah ngerti. Pada itu 1 bulan mereka itu di brainwash ke corporate culture dan sebagainya. Semua divisi di trainingin, dan mutar lintas divisi dan kemudian corporate culture ditanamkan corporate culture, nilai-nilai dari pertama yaitu nilai-nilainya adalah dia menghargai karyawannya, people first dia nilai. Biasanya orang kan profit duluan, dia people first. Kedua customer, ketiga baru shareholders. Ketiga people, timnya manusia di dalam intern. Setelah menghargai solid, baru customer baru shareholders yang ketiga. Shareholder yang profit orientasi yang terakhir. Dan di sana ditanamkan sharing is caring. Sharing is caring. Setiap orang itu sebelum jadi supervisor, dia harus mampu membimbing, dikasih test case 1 orang dulu dia bimbing. Jadi orang diidentifikasi siapa yang orang bisa dipromosikan, dikasih tes dulu 1, dikasih project. You sukses hal-hal yang kecil satu orang, baru dikasih tambahan kepercayaan. Kalau masuk keluar, itu berarti gagal di dalam membimbingnya. Dan dia harus mampu mengembangkan timnya. Jadi dikasih semua tim punya target, punya project, sehingga dia katakan jam masuk kantor itu fleksibel. Jam 9 pagi sampai jam 10. Kamu atur waktu kamu selama. Pulang kantor juga fleksibel. Tapi dikasih job, project. Targetnya, project ini selesai kapan. Jadi you atur sendiri. Freedom. Tapi freedom yang bertanggung jawab. Suka-suka kamu mau antar jam 9, jam 10, 1 jam kamu atur kan. Orang sering tambat kan maksimum 30 menit, 1 jam. Udah keterlaluan kan. Satu range waktu, jam 9, jam 10. Pulangnya juga kamu boleh fleksibel. Sepanjang kamu bisa accountability, bertanggung jawabkan projectnya selesai sesuai dengan kriteria yang dia mau. Dan kedua dia bilang satu teori 271 yang sangat menarik ya. 271. Tadi di bidang SDM mereka akan seleksi 20% orang yang sangat produktif and extraordinary. Pareto. 70% orang yang average, yang rata-rata. Kamu kasih target apa, dia capai aja. Dia tidak bisa melampaui target. 70%. 10% ini terlalu busuk. 10% ini yang tidak produktif, tidak bisa memenuhi standar. Jadi dari 10% ini, mereka tidak langsung di-cut. Jadi mereka bilang, perusahaan kita manusiawi. 10% ini akan dibimbing dulu, dikasih kesempatan akan kamu termasuk ini ya, apa kelemahan kamu, dan dikasih kesempatan training. Kalau tidak bisa, dia cut. Sehingga tidak ada hard feeling. Dia bilang. Orang ini sudah sadar bahwa dia sudah diberikan second chance, kesempatan. Dan yang hebat lagi, 70% ini, mereka juga bagi kelompoknya. 70 itu 271 lagi. 271 lagi. 241. Jadi 241. Jadi 2 tambah 4 tambah 1 kan 7. Ya. Nah, 20% dari 70% itu yang potensi naik ke 20% yang bagus. Dia masih bisa di-upgrade. Di-upgrade. Yang 70% ini diintensifkan supaya biasa naik kelas, menjadi produktif, menjadi star. 40% ini ya tetap di sana. Tetap di posisinya. Posisi average saya, nggak bisa lagi. 10% dari potensi turun ke telur busuk ini. Jadi dia ide 10% dibimbing intensif. Sebelum jadi di terbusuk, dibenahi dulu. Jadi dia bilang sampai kalau walaupun ada yang meninggalkan perusahaan, kalau dia bagus, tidak punya masalah, kalau dia mau balik dan perusahaannya butuh, dia welcome. Dia bilang. Jadi mereka memfeel ini satu keluarga besar. Keterikatan, kebersamaan itu sangat bagus sekali. Itu yang di Alibaba. Di Alibaba ya, Pak Darmin. Jadi pertama corporate culture-nya adalah respect people ya, people first ya, menghargai sesama tim. Kemudian kedua adalah respect atau care to customer ya, memperhatikan customer dia. Baru terakhir adalah shareholder karena mereka mendapatkan profit. Dan yang menarik di sini di Alibaba adalah pada saat rekrutmen apa yang bisa diberikan kepada perusahaan. Kalau yang flat mungkin sudah tidak dilihat ya seperti itu ya. Saya lihat. Pak David mungkin ada tambahan ya. Silakan. Mungkin dari sisi structure itu
shareholder ataupun leader itu dengan HR itu harus disinkronkan. Jadi mereka sinkron, artinya itu menjadi elemen yang penting dalam mengurus perusahaan. Dan bukan saja itu, dari seperti yang sudah dijelaskan bahwa filosofi itu dimasukkan di KPI semua elemen. Dan ya itu saja sih saya. Yang dimasukkan artinya dari values itu sudah dijelaskan, dan kemudian target-target juga ada di KPI-nya. Walaupun ada kebebasan waktu ada kebebasan waktu sahabat Tribuners, tetapi di dalam Alibaba itu juga dituntut agar ada pertanggungjawaban dari masing-masing individu di dalam sana. Cara mengontrol adalah ada sistem yang dikontrol dengan teknologi, dan ada KPI, Key Performance Indicator, yang bisa menilai seseorang itu job yang diberikan semua itu sesuai dengan target atau bahkan melebihi. Dan yang menarik adalah ada konsep 271, 20%. Biasa Alibaba menilai bahwa 20% itu di dalam perusahaannya ada bagus, 70% yang average, rata-rata, dan 10% ini underperforms ya. Jadi kalau yang underperforms ini perusahaan berikan coaching, dan kemudian support mereka, training, counseling, sehingga harapan mereka akan berubah. Kalau tidak bisa berubah, maka mereka tidak akan lama-lama stay. Perusahaan juga tidak mengizinkan mereka untuk stay terlalu lama, ya kan? Yang kedua, satu tambah lagi, kalau mereka punya konsep hire fast, fire fast. Oh, hire fast, fire fast. Ya, dan juga mereka punya, kalau misalnya mereka join di company, mereka resign, mereka punya kesempatan atau apa? Mereka punya apa? Values. Bukan, mereka punya satu NDA. Mereka tidak boleh bekerja di perusahaan sektor yang sama itu selama 6 bulan. 6 bulan. Ya, Oke. Ya, supaya nanti informasi-informasi rahasia-rahasia dari perusahaan itu tidak serta-merta itu dibawa ke perusahaan lain, sebuah kode etik. Kalau 6 bulan masih oke ya. Yang penting jangan sampai selama-lamanya ya, nggak masuk akal ya. Nah, ini kita bisa belajar dari Alibaba, Wall, e-commerce yang sangat top, bahkan sekarang sudah di Asia sudah nomor 1 lah ya, di Asia ya, di Asia. Dan di Alibaba mereka juga sangat pintar mengkonsepkan, mengkomunikasikan strategi bisnis ke karyawannya dengan bahasa-bahasa yang populer. Seperti apa? Seperti misalnya dia katakan, dia kaitkan teori manajemen, SDM dan lain-lain dengan cara-cara kungfu. Oke. Karena orang kan dengan kungfu. Dia bilang kalau kamu mau kuat di kungfu kan kuda-kuda kamu harus kuat. Berdirinya kuat kan. Sudah itu kalau kamu mau sepak orang, sepaknya harus kuat juga kan. Dan kedua harus tepat sasaran sepak kamu waktu kamu mau main kungfu lawan pertandingan. Segmentasinya harus tepat ya. Jadi kuda-kuda kuat, sepaknya harus kuat dan tepat. Jangan sepaknya kena angin kan kamu habis kan. Jadi dia bilang kamu sebagai profesional di sana, fondasi bisnis kamu harus kuat. Pengetahuan bisnis kamu harus kuat. Skill kamu harus kuat. Baru bisa perform kata. Kedua, target market kamu, produk dihasilkan harus tepat sasaran. Dan harus kuat menghasilkan KPI-nya. Ketiga, itu sasarannya cepat. Cepat artinya sama dengan orang pedang. Dia bilang tarik pedang. Dia cerita pedang lagi. Pedang itu harus tajam, kuat, dan cepat kan. Jadi kalau kamu mau di film silat, mau bunuh musuh kan cepat kan. Cuk, jangan habis pelanggan. Dia bilang. Jadi yang di KNDF itu hire fast, fire fast itu. Jadi pada waktu kamu mau fire, jangan segan-segan tarik fast. Dia bilang cepat. Jadi dia mudah menceritakan, orang mudah menarik dan diingat, mengerti dengan analogi kungfu, pedang, dan sebagainya. Lebih mudah untuk dimengerti dan pelajari. Ya. Dan yang menarik adalah sebuah perusahaan, sahabat Tribuners, kita bisa pelajari bahwa sebenarnya karyawan baru atau staf yang baru bergabung di perusahaan dengan perusahaan, sebenarnya diberikan satu waktu orientasi ya, seperti yang Alibaba
mereka perlu mengenal dulu culture, budaya perusahaan, kemudian lingkungan di mana mereka berada, ada berapa departemen, siapa pemimpin departemen, supaya familiar, internal familiar. Setelah itu baru bisa melayani product knowledge, kekuatan dan sebagainya, baru bisa melayani customer. Itu adalah contoh yang baik mungkin ya dari Alibaba. Jangan langsung kita biarkan karyawan kita melayani customer, mungkin mereka masih belum tahu. Jadi kalau langsung diberikan tugas, apalagi yang berhubungan dengan eksternal customer, maka harus dipersiapkan dengan baik supaya mereka dapat teliti dan maksimal melayani customer tepat seperti yang disampaikan Pak Darmin. Kalau kita langsung satu hari mereka belum kuasai, nanti juga akan menjadikan nama perusahaan menjadi tidak baik kalau mereka ada melakukan kesalahan ya. Itu yang bisa dipelajari dari orientasi yang diberikan pada karyawan oleh Alibaba. Tepat ya. Dan selain itu Pak, masih dari segi people development bagaimana? Harus ngajarin keberhasilan, leadership itu harus bagus ya. Ya. Dan kalau pinter sekali tapi tidak berhasil membuat atau karyawan yang di bawah itu menjadi sukses, gagal juga. Iya, gagal, atau mungkin dia, sebab semua bisnis ini kan perlu project-project. Jadi mereka punya project ini kan kerja sama tim. Jadi kalau orang yang tidak bisa kerja sama tim, mungkin kesempatan dia naik ke supervisor yang lebih tinggi itu terbatas. Terbatas ya. Dia menjadi dua aja ya, hanya melakukan pekerjaan di posisi itu sendiri ya. Environment di sana gimana, Pak Darmin dan Pak David ke sana? Lingkungan kerja. Sempat di markas besar ya? Di Hangzhou-nya? Enggak, di Beijing. Di Beijing-nya? Di Beijing ini headquarter di Hangzhou ya? Hangzhou. Nah, di Beijing juga ada besar juga ya. Ya. Kalau di Lenovo kan mereka pusat besar di Beijing. Mereka punya restoran juga. Punya restoran di dalam office itu ya? Iya, mereka punya sangat besar sekali. Alibaba bagaimana environment kerjanya? Alibaba-nya apakah seperti sekarang milenial, jetlenial, ada di desain kantornya lebih fun, nggak terlalu office style seperti itu? Kalau saya lihat di Alibaba kan kebetulan mereka cuma half day aja. Half day ya. Jadi kita nggak sempat melihat ke semuanya. Gitu. Waktu sangat terbatas lah ya. Jadi cuma presentasi aja. Jadi mereka punya satu ruangan khusus mendisplay story-story perkembangan perusahaannya. Jadi di foto, di aktivitas mereka juga mengencourage corporate social responsibility kita karyawannya. Jadi ada karyawan yang ke pelosok-pelosok desa mengajar. Ada yang project menanam pohon, penghijauan dan sebagainya. Jadi itu semua bagian. Jadi kalau dia ngajar tetap dibayar oleh perusahaan. Jadi dia proposal corporate social responsibility-nya itu bagus. Dan itu tertentu atau beberapa mandatory wajib bagi karyawannya semua di tingkatan tertentu mungkin ya? Mungkin tingkatan tertentu. Jadi dan juga mereka konsepnya adalah make business easy. Makanya dibuatin satu marketplace yang semua orang bisa jualan. Jadi itu adalah salah satu value dari mereka. Dan mereka ceritakan juga mereka telah berhasil mengentaskan desa-desa miskin. Iya, kalau nggak salah di selain Alibaba ada Taobao ya? Iya, Taobao. Taobao ya? Ada Taobao ya. Taobao khusus untuk bagaimana produk-produk sebuah desa itu di-connecting ke kota sehingga mereka bisa menjual hasil karya di pedesaan itu ke kota. Seperti itu ya? Iya. Dan mereka di pedesaan-pedesaan yang tidak bisa dimasuki truk dan sebagainya, mereka lansir pakai sepeda motor. Jadi ada tim khusus yang tim khusus dan sebagainya. Motoris lah ya, motoris yang untuk mengantar barang. Internet bagaimana? Apakah sudah masuk sampai di pelosok-pelosok yang jauh sehingga memudahkan mereka? Kalau dilihat dari informasi. Maksudnya dari Alibaba atau? Ya, dari Alibaba. Mereka udah masuk sampai ke pelosok-pelosok ya? Seharusnya sudah, tapi kita belum sempat ke pelosok survei. Oke. Jadi sebagai informasi, kan kemarin saya seminggu sampai ke kota-kota yang bukan second city lagi, third rate city yang lebih terpencil dan sebagainya. Ketiga besar ya? Bukan.
Jadi seperti Jakarta, Medan, sudah itu ada kota, kabupaten lagi. Kabupaten lebih kecil, kecamatan itu. Di sana semua sudah Alipay, WePay, semua di sana. Digital payment semua sudah diterapkan. Malahan pengemisnya ada, bisa digital. You mau kasih sedekah, tip dan sebagainya. Jadi memang di Beijing gitu, ketemu orang yang sudah tua sekali, umur 70-an, 80, dia minta-minta jadi dia langsung bisa juga tunjukkan ini ada yang bisa. Dan saya baru minggu lalu kemarin siang balik ke kabupatennya yang lebih kecil lagi. Di sana semua sudah digital payment sudah berjalan semua. Malahan kalau kita beli sedikit, kita kasih yang 100 yuan per minpik, dia agak susah. Saya untuk balikannya dia bilang, saya nggak cukup begitu banyak cash. Langsung aja scanning aja ya. Dan ini menarik ya, sahabat Tribuners, digitalization sudah wajib karena mempermudah dan mempercepat semua transaksi komunikasi. Ya diharapkan juga kemarin ya luar biasa, tanggal 20 Minggu ya kita sudah ada pelantikan presiden baru dan wakil presiden baru, Pak Prabowo Subianto dan wakil presiden Pak Gibran Raka Buming Raka. Semoga nanti Indonesianya semakin ke depan semakin maju, berkembang, makmur dan sejahtera. Dan menarik lagi adalah Menkominfo sekarang Menteri Komunikasi dan Digital. Ya, ini mungkin akan membawa Indonesia ke perubahan-perubahan yang lebih cepat lagi di dunia digital, masuk di berbagai aktivitas, termasuk especially pada dunia bisnis dan UMKM ya, karena kita lihat bahwa beberapa di China sudah transaksi sudah digital sangat cepat dan sangat prosesnya sangat cepat dan tepat juga ya, tidak perlu untuk misalnya mau kembalian uangnya berapa, mau tukar uang lagi, tidak perlu lagi ya, seperti itu. Apa yang menarik dari yang bisa melihat perkembangan dari Alibaba ini, Pak? Ya, kita lihat bahwa yang sangat mendukung ekonomi e-commerce diceritakan adalah pada waktu COVID. Kan semua di lockdown di China ketat sekali. Sehingga membuat orang semakin tergantung kepada online, bisnis, order barang, dan sebagainya. Di lain sisi adalah infrastruktur dan transportasi mereka pengantar barang ini sangat bagus sekali. Contoh, saya beli sesuatu, adik saya tinggal di Shanghai, saya beli suatu komponen dari robot yang di Indonesia nggak ada jual, terpaksa beli di Shanghai. Saya tidak ke Shanghai, saya ke Beijing. Jadi dari Shanghai dikirim ke Beijing. Dan mereka itu sangat bertanggung jawab, orang-orang transportasinya. Walaupun sesuatu mereka benar-benar go extra mile service. Cara saya tinggal di hotel. Saya kan tidak ngerti proses. Jadi adik saya di Shanghai order, beli online juga, kirim ke hotel saya. Rupanya saya pikiran kan di Indonesia kirim hotel, saya kasih nama saya belum check in hotelnya. Saya kan tidak tahu nomor kamar. Saya kasih nomor paspor dan sebagainya. Saya pikir dia kirim ke resepsionis. Saya ambil. Rupanya tidak. Mereka sediakan satu digital box yang besar sekali. Jadi di sana bisa ratusan unit, Anda beli apapun, dimasukin nama Anda di sana, dikasih nomor handphone, nanti dikasih OTP. Anda tinggal scan menu itu, diajarin cara-caranya bagaimana membuka secara digital. Dan dia ada box. Dia ada box khusus sendiri ya. Hanya scanning itu yang baru bisa buka. Ya, setelah scan ada ikutin petunjuknya, nanti akan dikasih OTP. Seperti kartu kredit dan sebagainya. OTP, kamu masuk OTP itu ambil barang. Jadi tidak perlu tanda tangan dan sebagainya, secara bukti digital sudah jelas Anda yang ambil. Lantaran saya tidak tahu prosedurnya, saya kasih tahu lah orang hotel, oh itu di sana. Orang hotel saya antar, padahal itu bukan job dia, itu jalannya dari hotel 5 menit, 3 menit saja. Jalan saya antar, lantaran saya nomornya nomor Indonesia, saya pakai roaming, Telkomsel, nggak bisa dia masuk. Dia harus nomor China. Akhirnya saya telepon balik, adik saya di Shanghai, orang Shanghai-nya telepon ke penggos yang pengantarannya, orang pengantarnya yang datang ambil kembali dari box itu, antar ke
concierge hotel pakai nama, kamar saya sudah ada. Dan itu tidak ada extra charge. Itu kan extra mile service. Itu benar-benar mereka tanggung jawab sampai capai goalnya, orang konsumen terima barangnya. Itulah yang menyebabkan connecting sudah terjadi di seluruh China seperti itu ya. Dan jadi sehingga mempermudah ini dan trackingnya ya. menimbulkan orang trust, percaya, you bayar pasti sampai barangnya. Walaupun itu di luar kebiasaan. Kalau orang-orang bisnis kita juga tahu itu bukan salahnya dia kan, dia antar itu proses standar. Tapi dia bersedia bantu. Bersedia bantu sampai tuntas, tidak ada extra fee. Sehingga orang trust, saya berani beli sebab walaupun ada sesuatu yang di luar normal, mereka bersedia tanggung jawab sampai Anda terima barangnya. Oke, menarik ya. Jadi selain digital ekosistem, kemudian disupport digital ini bisa masuk ke berbagai penjuru. Yang paling penting juga adalah sarana transportasi untuk pengantaran supaya perpindahan barang dari produsen supplier ke konsumen itu dapat terjadi cepat, tepat, sasaran, sehingga transaksi itu begitu mudah. Segampang kita membuka handphone, klik pesan sudah terjadi. Dari itu same day selesainya. Same day. Dari Shanghai, Beijing, same day. Same day. Saya habis makan siang jam 1 lebih, saya sampaikan ada kendala dan sebagainya. Saya keluar ikutin acara ke sana, jam 7 malam saya balik, barangnya sudah di counter hotel. Menarik ya. Mudah-mudahan kita juga bisa membuat perusahaan yang memberikan pelayanan terbaik kepada customer kita, karena customer yang membuat kita atau membuat perusahaan senantiasa hidup, maju, dan berkembang. Tanpa customer, kita bukan apa-apa. Karena customer yang memberikan keuntungan, yang memberikan pertumbuhan kepada perusahaan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Alibaba itu menarik sekali. People, care tim kita, care people kita. Ya, support mereka, ngajarin mereka sehingga mereka menjadi maju dan berkembang. Dengan care kepada tim kita, maka tim kita juga akan care kepada customer. Secara tidak langsung, customer happy, maka akan memberikan generate profit bagi shareholder di dalam perusahaan. Ini adalah siklus yang sangat logik yang akan menumbuh kembangkan perusahaan secara berkesinambungan. Pak David, di Alibaba ini apa yang menarik menurut Pak David? Apa yang menarik? Ya, mereka tetap mengidolakan sosok Jack Ma, walaupun dia sudah tidak perannya begitu besar di situ. Tapi tetap menjadi satu sosok. Padahal Jack Ma juga dilahirkan di Hangzhou dan dari keluarga yang terbatas ya. Dari keluarga terbatas, dia bukan ahli digital. Saya kalau baca profilnya bukan seorang ahli IT, bukan ahli seorang sistem yang sangat kuat. Dia cuma ingin memasarkan produknya di lebih jauh di seluruh China dan bahkan di luar negeri, dan tujuannya hanya untuk memberikan pelayanan kepada konsumen pada saat itu. Dan menarik lagi adalah bagaimana seorang yang non-IT bisa sangat membuat perusahaan IT seperti itu ya, yang e-commerce yang seperti raksasa ya. Ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan Amazon, sebenarnya foundernya Amazon juga bukan orang IT. Jeff Bezos juga bukan orang IT. Jeff Bezos kalau tidak salah bankir ya, bankir ya, atau konsultan keuangan ya. Ada mereka berdua sama adalah memiliki visi yang jelas terhadap bisnis itu. Nah, kalau dari Jeff Bezos, dia itu mulainya dari buku. Jualan buku ya. Jadi sedikit berbeda. Dan mempermudah. Bisnis model mereka juga sedikit beda sih. Oke. Menarik sahabat Tribuners, semoga ini yang disampaikan tadi ada Lenovo, kita bisa belajar untuk masuk ke market internasional itu selain research keadaan sebuah negara, cara paling mudah adalah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah worldwide. Mereka sudah menguasai pasar internasional dan masuk sebagai pemegang saham atau partner dengan mereka. Dan kalau dari Alibaba adalah digitalization semua, values juga perlu internalisasi sehingga seluruh stakeholder itu mampu, karyawannya mampu mengetahui visi, misi, values yang ada di dalam perusahaan sehingga memberikan pelayanan terbaik kepada perusahaan. Nah, satu lagi, sharing tentang ByteDance, TikTok. Sedikit. TikTok ini menarik juga ya. Ya, kalau dari foundernya presentasi mereka sih, mereka tidak
men-sharing tentang company culture atau tapi mereka lebih ke penjualan produk-produk mereka ya. Mereka sih. Dan mereka punya presentasi lebih ke produk mereka langsung gitu. Ya. Jadi ByteDance ini adalah salah satu perusahaan yang sukses mengkombinasikan sosial media dengan e-commerce. E-commerce yang luar biasa ya. Jadi mereka mengatakan perubahan ini adalah tetap dan perubahan makin lama makin cepat. Dan market itu kejam. Orang yang tidak siap dengan perubahan, tidak bisa adaptasi akan ditinggalkan. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak toko-toko yang elit dan sebagainya dengan pertumbuhan e-commerce ini kan banyak yang kosong ditinggalkan. Jadi di China mereka tidak tinggal diam, pemilik ruko yang dulunya disewa dia tidak buka toko lagi. Jadi mereka akan mengkonversi ruko-rukonya menjadi mini-mini studio. Sebab banyak influencer yang banyak pengikut, dia bisa jualan, tapi kan dia tidak punya studio yang nyaman sehingga dia mungkin di jalan disampaikan bising dan sebagainya. Jadi toko-toko ini dikonversi mini-mini studio dengan peralatan yang ada yang lebih nyaman dibandingkan dia pakai handphone lah. Dengan budget yang terbatas sesuai dengan rukonya dibuat dan dikasih gratis. Jadi influencer pasti senang lah dikasih gratis. Tapi bagi hasil, omset berapa, saya dapat berapa, Jadi daripada rukonya itu kosong, diutilize, diadaptasi dengan perubahan zaman, bisnisnya berubah. Jadi banyak influencer datang sana, omsetnya jualan, nanti sudah top, baru dia cas yang belakangan, baru dicas fee-nya. Dia sediakan modalin dulu mereka. Terbentuk dulu ekosistemnya dulu ya, sehingga mempermudah bagi penjual, pembeli, kemudian supplier, manufacturing itu menjadi sebuah ekosistem besar yang pada akhirnya yang pada awalnya itu berdiri sendiri akhirnya menjadi sebuah jaringan sangat besar yang akan berputar, terjadi perputaran ekonomi yang sangat bagus. Oke, menarik sekali sharingnya, semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Kalau kita rangkumkan menjadi 3 kesimpulan untuk menuju perusahaan hebat seperti Alibaba, Lenovo. Yang pertama, perlu ada visi yang jelas ke depan, membaca peluang tentunya, dari membaca peluang yang ada sehingga memanfaatkan peluang-peluang yang ada sehingga dia bisa memasuki pasar yang lebih luas. Kedua, kalau kita belajar adalah dari Alibaba harus memiliki culture yang kuat ya, sehingga culture ini yang membuat siapapun yang masuk itu adalah memiliki same values untuk memberikan pelayanan customer first, mereka peduli kepada customer. Yang ketiga, tidak berhenti untuk adaptasi atau belajar karena sesuatu pasti akan tersingkirkan seperti itu ya. Yang saya paling ingat adalah hire fast, fire fast. Ini 3 itu yang perlu kita tanamkan secara terus-menerus. Inovasi sudah pasti akan terjadi, perubahan sudah pasti. Bagaimana kita menyikapi, ikut bersama perubahan, dan kita memimpin perubahan itu, maka mudah-mudahan kita akan survive dan berkembang untuk masa yang akan datang. Sebagai penutup, Pak David dan Pak Darmin. Jadi kan teman-teman Muslim kita banyak yang mengatakan di sana Nabi Muhammad sudah mengajarkan belajarlah sampai ke China. Jadi itu memang benar, kita harus bisa belajar suatu fenomena yang luar biasa hanya dalam sejarah manusia ini dalam 30 tahun lebih sejak China itu Kaifang membuka pintu sampai sekarang. Dari satu negara yang miskin dulu itu mereka cadangan devisa lebih kecil dari kita tahun 1970-an, 80-an, sekarang mereka menjadi raksasa ekonomi yang 1,4 miliar itu besar sekali. Daerah terpencil mereka bisa membangun infrastruktur dengan bagus sekali, high speed trainnya sekarang yang terbaik di dunia dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat apa kemajuan-kemajuan mereka. Jadi saya dikatakan mau jadi yang terbaik, belajar yang terbaik. Jadi kita lihat, kita belajar, kita modifikasi dengan kondisi. Tentu tidak bisa kita belajar bulat-bulat kita terapkan. Kita modifikasi, kita belajar kembali, relearn, modifikasi, kita mungkin bisa jatuh bangun, kita perbaiki terus, jadi konsisten, kita belajar, kita akan maju. Oke. Dari Pak David?
Satu kata mungkin. Satu kata ya. Teknologi. Teknologi mungkin. Mungkin lebih ke culture. Culture ya. Culture itu penting ya. Culture penting itu. Culture untuk beradaptasi lah. Beradaptasi supaya mampu dan mau belajar untuk ke depan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Darmin, Pak David ya, sudah sharing. Nanti jangan bosan-bosan lagi ya kalau ada perjalanan, sahabat Tribuners, Pak Darmin selalu bersama Pak David selalu ke luar negeri untuk belajar-belajar dan ilmunya selalu di-sharing kembali untuk teman-teman, rekan-rekan dan kemudian para nasabah sehingga perbanyak wawasan kita. Sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami dan sampai jumpa di Inspirasi Bisnis hari Jumat yang selalu menarik dan terbaik untuk Anda. Sampai jumpa.